Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar terkait pemuaian dan penyusutan. Sebelum belajar, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, perubahan akibat perubahan suhu yaitu ada yang namanya pemuaian dan penyusutan. Nah, suhu merupakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, semakin panas benda tersebut. Nah, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda, yaitu pemuaian dan penyusutan. Pemuaian dan penyusutan memiliki definisi sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian berupa pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Nah, sedangkan penyusutan yaitu apa? Ya, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi berkebalikan antara pemuaian dan penyusutan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait contoh pemuaian dan penyusutan. Penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat pemasangan pada kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar atau lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca kembali retak atau bahkan pecah. Seperti itu. Contoh berikutnya yaitu pada ban sepeda mobil atau motor. Nah, saat kita mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban mobil atau motor akan membahayakan bagi pengemudinya bahkan penumpangnya. Ban yang diisi terlalu banyak, udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Contoh yang ketiga yaitu pemasangan kabel listrik atau telepon. Kabel listrik atau telepon dipasang secara sengaja dalam keadaan mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada saat malam hari ketika mengalami penyusutan. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Seperti pada gambar, gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Nah, hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Nah, supaya gelas tidak pecah ketika dituangi air, hendaknya menuangkan air panas dalam gelas secara perlahan atau sedikit demi sedikit. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, sambungan pada rel kereta api pada gambar itu dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Contoh yang selanjutnya yaitu penggunaan termometer. Nah, sering kita temui termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suatu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah beberapa contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak sekian, bila ada kesalahan mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.